Sebelum turun ke bumi, roh saya dan roh saudara menyaksikan bagaimana bumi ini diciptakan Allah. Salam saudaraku yang kekasih, kita jumpa lagi. Tetapi sebelum kita membahas tentang kebenaran perjalanan roh manusia selama berada di bumi, kita akan mendengarkan satu pujian oleh Davina. Turun ke bumi, roh saya dan roh saudara menyaksikan bagaimana bumi ini diciptakan Allah. Dari mulai awal penciptaan sampai selesai. Kita sudah bahas dalam sebelumnya, vlog sebelumnya, bukan? Saudaraku yang kekasih, kini roh saya dan roh saudara dan roh umat manusia berada di bumi ini. Roh-roh kita yang kekal dan penurut kepada Allah bersifat dibungkus oleh tubuh alamiah, yang lemah. Maka saudaraku yang kekasih, tentu ada yang bertanya, kok roh nggak terasa sih Pak? Di dalam hidup ini nggak terasa sama kalau saudara nggak merasakan adanya. Walaupun saudara memiliki jantung, saudara juga nggak merasakan. Kalau nggak saudara rasakan di sini, padahal jantungnya sama-sama ada. Demikian juga kalau roh saudara tidak terbiasa, saudara rasakan. Hati nurani saudara tidak pernah berekspresi, tidak pernah didengarkan oleh saudara. Maka kita tidak akan merasakan adanya atau keberadaan roh kita yang sesungguhnya adalah yang kekal. Keberadaan roh kita sesungguhnya yang paling penting, bukan tubuh alamiah kita.
Tetapi pertanyaannya, aktifkah roh kita mengasihi sesama manusia, memberikan sesuatu kepada orang lain, empati kepada orang lain? Itu adalah ekspresi dari roh kita. Saya ingin sampaikan lagi, aktifkah roh kita dibanding dengan tubuh alamiah kita? Itu pertanyaan. Iya kan? Kalau saudara ingin merasakan perjalanan roh saudara, merasakan keberadaan roh saudara, aktifkan. Tanpa diaktifkan, maka never merasakan roh saudara dan saya yang sesungguhnya ada. Saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara, selain lemah, tubuh alamiah yang kelihatan ini selain lemah juga dinamis. Artinya tubuh alamiah saudara dan saya memiliki keinginan, memiliki kehendak. Dan repotnya, kita sudah bicara tadi, tubuh kita lemah. Kehendak kita seharusnya sejajar dengan kehendak roh saudara. Sejajar, selaras dengan kehendak roh kita. Tetapi karena di bumi ini begitu banyak keinginan-keinginan yang ditawarkan kepada tubuh alamiah kita, maka terkadang atau banyak orang yang kemudian lebih merasakan, lebih memberikan waktu, lebih memberikan energi pada kehendak tubuh alamiah kita. Sehingga roh kita lupa. Sebenarnya bukan roh kita lupa, tanda kutip, roh kita lupa akan cita-cita ilahi kita turun ke bumi ini untuk menjadi anak-anak Allah. Perhatikan Yakobus 1 ayat 14-15. Di dalamnya terlihat bahwa ada keinginan jasmaniah untuk masuk ke dalam, turun ke bawah menjadi keinginan duniawi. Yakobus 1 ayat 14. Tetapi tiap orang-orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Karena ia diseret, keinginannya sendiri, keinginan tubuh alamiah, diseret dan dipikat. Ayat 15. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Iya, ketika keinginan jasmaniah, kita baca dengan keinginan duniawi, kita dipikat oleh keinginan duniawi. Lanjut. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Melahirkan dosa. Ketika keinginan sudah matang, melahirkan maut. Roh dapat dipenjara. Kasihan, roh saudara dan roh saya dipenjara gara-gara tubuh alamiah yang lemah tidak saudara dan saya kuasai. Sehingga perjalanan roh kita menjadi di dalam kegelapan, di dalam kegeraman, di dalam situasi yang abu-abu. Maklum, di bumi ini ada yang namanya iblis, ada yang namanya Lucifer dan anak buahnya yang menawarkan kerajaan dunia. Lukas 4 ayat 5-7 menawarkan kerajaan dunia kepada siapapun juga yang dapat menyeret roh-roh manusia menjadi penghuni neraka kekal. Karena mendapatkan tawaran itu dan saudara tertarik dan mereka tertarik dan mereka terseret untuk menyembah iblis. What is it? Lukas 4 ayat 5. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Semua kerajaan dunia, kuasa, kemuliaan, kemewahan. Terus ayat 6, kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Oh, itu tawaran iblis. Segala kuasa itu dan kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Siapa saja yang iblis kehendaki. That's
the point. Terus, Ayat 7. Jadi jikalau engkau menyembah aku, jikalau engkau menyembah aku, menyembah iblis, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Itu dia yang menyeret manusia-manusia ke neraka kekal. 2/3 manusia, roh manusia, 666/1000 roh manusia menghuni neraka kekal kelak. Tawaran itulah yang tanpa terasa diterima oleh mereka. Apakah itu kenapa demikian sih Pak? Kenapa demikian? Sangat menarik. Sangat menarik, nggak terasa. Tetapi sebenarnya rohnya terasa. Kalau roh kita dibiasakan hidup, dibiasakan aktif. Tetapi kalau tidak, dalam bahasa Inggrisnya manut-manut saja, ya tentunya Wahyu 13 ayat 14-18. Perhatikan, kita akan menjadi tubuh alamiah, kita akan menyeret roh kita ke neraka kekal. Mengerikan, saudaraku. Wahyu 13 ayat 14. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi Menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Terus, Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, patung, beraneka patung dari uang dolar maupun uang rupiah yang warnanya merah, biru, hijau, ya kayak pelangi deh saudara. Terus, namun yang tetap hidup itu. perhatikan baik-baik. Nggak hidup Pak, duit kalau dimasukin dompet juga diam aja, nggak hidup. Terus perhatikan, kalau orang nggak punya duit, ya mulai nyut balaknya. Bukan saudara, orang-orang sono, ya kan? Hidup. Lanjut. Ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Memberikan nyawa. Orang menjadi ketergantungan sama harta, ketergantungan sama uang. Hidup, diberikan kehidupan supaya manusia, keinginan manusia tadi yang dinamis tadi, keinginannya terseret ke dalam maut. Dan Sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. ya, orang menjadi ketakutan saudara. Ketakutan gak punya duit, ketakutan miskin, ketakutan sakit, macam-macam. Lalu datang menyembah kepada iblis. Lanjut. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya. Diberi tanda pada tangan kanannya. Itu bukan tanda, maksudnya itu tanda menggambarkan bahwa tangannya, tenaganya dipakai oleh iblis. Terus, atau pada dahinya. pada dahinya, akalnya, pikirannya dipakai untuk kerja bagi iblis. Lanjut. Ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudaraku, mereka akan membuat suatu eksklusif. Perhatikan baik-baik. Ada harga dari tas yang 500 juta eksklusif. Ya, coba bawa tas yang 500 juta harganya terus kasihin orang miskin yang nggak tahu tentang tas. Didudukin saudara deh, nggak akan sayang-sayang. Iya kan? Karena mereka sudah memiliki eksklusivisme. Lanjut. Ayat 18. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia dan bilangannya ialah 666. 666 per 1000 atau 2/3 dari umat manusia rohnya masuk ke neraka kekal. Walaupun bukan berarti hanya hedonisme yang masuk ke sana. Orang miskin pun bisa kalau hatinya berada di harta.
Orang miskin pun bisa kalau dia lebih banyak menghujat Allah karena kemelaratannya. Setelah tubuh alamiah saya dan saudara dilahirkan oleh Bunda tercinta, dan roh kita sudah milih loh sejak sebelum turun ke bumi. Roh saya dan saudara sudah memilih siapa bunda, siapa suku, siapa bangsa dan segala macam sudah kita pilih. Bayangin aja, waktunya sebelum bumi jadi sampai bumi jadi kita sudah tahu. Jadi kita sudah memikirkan matang-matang. Kita sudah berpikir matang-matang sebelum memilih bunda kita. Sewaktu masih berada di surga kekal. Saudaraku yang kekasih, kita tahu dilahirkan oleh bunda, dibesarkan, ditimang-timang, pagi dan siang dan malam, kemudian menjadi besar, menjadi sekolah dewasa dan seterusnya. Catatan penting yang mewarnai perjalanan roh saya dan saudara adalah, ini penting sekali, apakah roh saya dan roh saudara memiliki hutang maut? Hutang maut yang diwariskan oleh orang tua kita, kakek buyut kita, kepada kita. Itu penting. Loh Pak, bayi itu digambarkan dengan kertas putih Pak. Betul. Kalau untuk dosa, kalau orang berzina dengan perempuan atau laki-laki lain, maaf, dosanya ditanggung sendiri oleh mereka, tidak nurun kepada anak-anaknya. Tetapi kalau orang datang ke dukun berzina, bermusyrik ria dengan iblis, iblis punya hak menagih piutangnya, menagih hutang orang tua kita kepada keturunan pertama, Keluaran 20 ayat 3-5, keturunan kedua, ketiga, sampai keempat, dari orang-orang yang bermusyrik ria tadi. Saya pakai istilah begitu yang gampang dicerna, ya, melakukan pemberhalaan dan seterusnya. Lanjut, Keluaran 20 ayat 3-5. Perhatikan, ini yang paling penting di dalam perjalanan roh manusia selama di bumi. Karena Keluaran 20 ayat 3, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yes. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ayat 4, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Menyerupai apapun. Ya, bukan hanya patung, keris, pedang, uang pun sama. Yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada dalam air di bawah bumi. Betul, terus lanjut. Ayat 5, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci orang-orang yang membenci aku. Ini kebenarannya. Maka jangan kaget kalau ada bayi cacat, mati muda, keguguran. Roh kita cuma berumur di dalam tubuh alamiah berumur 15 tahun. Kemudian roh kita berjalan masuk ke dalam maut, saudara. Alam maut. Itu yang mengerikan. Perjalanan yang kelabu bahkan gelap. Perjalanan roh manusia yang kelabu bahkan gelap. Kenapa kelabu? Karena roh manusia dipenjara dalam kerajaan maut. Satu, karena nasib buruknya dibentuk oleh iblis yang memiliki hak
menagih hutang maut orang tua kita yang diturunkan kepada kita. Saudaraku yang kekasih, tentu 2000 tahun yang lalu sudah ada fasilitas yang melepaskan dari hukum dosa dan hukum maut oleh Yesus Kristus. Itu sudah disampaikan berkali-kali. Saudaraku yang kekasih, bagaimana supaya tidak berjalan dalam kekelabuan? Buang, bebaskan diri saudara dari hukum maut dan hukum dosa. Roma 8 ayat 1-2. Bebaskan itu. Maka roh saudara akan berjalan di dalam terang ilahi. Kita tahu kebenaran, saudaraku yang kekasih. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dari hukum dosa dan hukum maut telah dibebaskan. Sehingga saudara bisa berjalan. Digembalakan oleh Sang Anak Domba. Perhatikan baik-baik. Yohanes 17 ayat 9-15. Situasi dan kondisi perjalanan roh manusia akan indah bersama Tuhan. Saudaraku, orang hampir di seluruh dunia takut. Ngeri sekarang. Keluar rumah ngeri. Ke mall apalagi. Ya, seluruh bumi kebanyakan takut karena adanya corona COVID-19 yang tidak tampak namun mengerikan. Bagaimana? Ya, sebentar nyanyi bareng-bareng, tahu-tahu kena COVID. Tetapi saya dan saudara, supaya perjalanan roh saudara mengalami terang, mengalami keindahan. Yohanes 17 ayat 9. Yohanes 17 ayat 9. Aku berdoa untuk mereka. Aku berdoa untuk mereka. Yesus Kristus, Sang Anak Domba, Sang Anak Allah, berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa. Bukan untuk dunia aku berdoa. Tuhan gak peduli tentang orang dunia. Tidak ada urusannya. Itu berjalan dengan terhoyong-hoyong, monggo saja. Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Kepada yang mereka yang telah engkau berikan, telah dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut. Terus? Sebab mereka adalah milikmu. Sebab mereka adalah milikmu. Yesus Kristus mendaftarkan menjadi milik Allah. Dan ayat 10. Dan segala milikku adalah milikmu. Dan milikmu adalah milikku. Yes. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Bukan hanya nyanyi. Rohani kayak apa? Bukan. Dipermuliakan adalah kita menjadi terang, menjadi garam bagi banyak orang. Kita mengasihi banyak orang. Bahkan musuh pun kita kasih. Itu memuliakan Tuhan, saudara. Ya, itu salah satu contoh kecil. Banyak lagi. Lanjut. Ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, pelihara mereka dalam namamu. Peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Menjadi satu sama seperti kita, sama seperti Allah Tritunggal. Akan kita bahas suatu saat. What is it Allah Tritunggal? Lanjut. Ayat 12. Selama aku bersama mereka. Selama aku bersama mereka. Aku memelihara mereka. Aku memelihara mereka. Dalam namamu. Dalam namamu, saudaraku. Lanjut. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Aku telah menjaga mereka. Dari apapun. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Ya, karena mereka melawan Allah, ya ditentukan untuk binasa. Bersama iblis tadi ditentukan untuk binasa. Walaupun dia menentukan sendiri juga. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Lanjut. Ayat 13.
Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Supaya penuhlah sukacita sang anak domba di dalam diri manusia. Perhatikan ayat 15. Ayat 15, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Perhatikan, umur saudara pun bisa diperpanjang. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Daripada yang jahat. Cukup jelas? Baca lagi berulang-ulang kalau perlu. Setelah tubuh alamiah manusia dewasa, roh dibawa memasuki dunia sosial dengan segala warna-warninya. Ada dunia Taurat dan kitab para nabi, dunia religi yang mendidik si manusia untuk percaya kepada Allah, taat pada hukum Allah. Kemudian ada hukum adat, ya. Kemudian ada hukum negara dan macam-macam. Yang jelas, setelah dewasa kita semakin belajar pengetahuan yang baik dan pengetahuan yang buruk. Artinya kita melanjutkan teori hikmat yang sudah diajarkan kepada roh kita semenjak di surga kekal. Kita akan menerapkannya dalam kehidupan roh kita, akan menerapkan dalam kehidupannya, dalam perjalanan rohnya di bumi. Berbagai bentuk kasih bisa diekspresikan kepada manusia lain. Saudara dapat belajar menguasai tubuh alamiah saudara. Roh saudara dapat belajar dikuasai dan seterusnya. Apalagi kalau saudara sudah sampai pada pernikahan. Perhatikan, pernikahan apa Pak? Pernikahan ada dua macam. Pernikahan ilahi dan pernikahan jasmani. Saya pakai dua aja. Pernikahan ilahi adalah pernikahan yang menghasilkan roh-roh manusia yang ada di dalamnya. Roh-roh manusia yang terkait di dalam perkawinan itu menjadi produktif ilahi, berprestasi ilahi. Itu perkawinan ilahi. Sehingga semuanya tercapai cita-cita ilahinya menjadi anak Allah. Itu perkawinan ilahi yang akan kita bahas suatu saat. Suami akan mengasihi istri dan anak-anak, bukan sebaliknya, sewenang-wenang. Sang istri akan tunduk kepada suami seperti tunduk kepada Tuhan. Anak-anak akan menghormati orang tua dan seterusnya. Itu semuanya dapat upah ilahi setiap hari. Maka rumah tangga ilahi adalah rumah tangga yang diberkati, yang diinginkan Allah, yang dibentuk oleh Allah supaya produktif ilahi, berprestasi ilahi selama roh berada di bumi. Suatu saat akan kita bahas bersama yang perjalanan roh manusia sampai di sini. Tuhan memberkati. Amin. Sampai jumpa. Kita berdoa. Bapa di surga, telah hadir di antara kami anak-anak-Mu yang melihat tayangan ini, mendengarkan tayangan ini, merasakan tayangan ini. Mari Tuhan Engkau berkati. Engkau memeteraikannya supaya kehidupan perjalanan roh anak-anak-Mu yang mendengarkan dapat berjalan di dalam terang ilahi yang Tuhan sediakan sejak 2000 tahun yang lalu. Hamba-Mu Matius menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang mendengarkannya, yang men-share-nya. Engkau yang memberkati seluruh subscriber yang menjadi pengikut setia kasih kuasa kebenaran ilahi. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa.